tentang masalah mulai dari membuat artikel, memasukkan gambar, sampai dengan user. Nah, hari ini kita akan ada materi terakhir sebelum kita sampai di PAS ya. Kita akan belajar untuk mengelompokkan artikelnya ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar untuk membuat halaman. Nah, silakan kalian login seperti yang tadi saya info, kita masuk ke dalam backend WordPress. Nah, minggu lalu sebelum kita ujian, kita udah punya beberapa artikel ya, kita juga sudah punya usernya. Nah, hari ini sebelum kita ke halaman, kita akan belajar yang namanya kategori. Saya sudah buat kategori ya sebelumnya, ini saya hapus saja dulu. Oke, biar ini muncul kategorinya. Oke. Nah, yang harus dipahami, yang pertama, yang harus selalu diingat, di dalam WordPress, semua artikel yang tidak berkategori itu akan masuk ke dalam kategori tidak berkategori. Ya, saya ulang lagi ya. Semoga bisa dipahami. Semua artikel yang ada atau dipublish di dalam WordPress ya, itu akan masuk ke dalam kategori tidak berkategori. Ya. Jadi setiap kali kita bikin artikel di awal itu pasti kategori dari artikel tersebut adalah tidak berkategori atau uncategorized. Itu yang harus kalian pahami. Nah, sekarang pertanyaan, adakah artikel yang tidak berkategori di dalam WordPress? Gimana? Ada nggak? Adakah artikel yang tidak berkategori di dalam WordPress? Kalau dari yang saya sampaikan tadi, harusnya tidak ada artikel yang tidak berkategori. Kenapa? Karena semua artikel yang tidak memiliki kategori akan masuk ke dalam kategori tidak berkategori. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalkan pada saat PAS, adakah artikel yang tidak memiliki kategori pada WordPress? Jawabannya tidak ada. Ya, kenapa? Karena defaultnya WordPress sudah membuatkan kita kategori uncategorized, di mana kategori ini tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita delete. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk membuat kategori atau untuk mengelompokkan artikel? Jadi tujuan dari kategori ini rasanya semua sudah paham ya, sama seperti kategori pada umumnya ya, mengelompokkan artikel yang sejenis itu fungsinya atau tujuannya. Itu adalah alasan kenapa sebelumnya saya meminta kalian untuk mencari 5 artikel yang satu tema. Nah, hari ini kita akan coba kelompokkan ya. Nah, silakan kalian coba tuliskan nama. Nama ini adalah nama kategorinya. Nama kategorinya maunya apa? Ya. Nah, kita kemarin sudah sepakat kalian memilih topik tertentu untuk kelima artikel kalian. Nah, topik kalian tersebut buat sebagai nama kategori. Misalkan saya membuat nama kategorinya adalah kartun. Ya. Sudah? Nah, slug ini adalah mirip dengan permaling. Sebelumnya kita sudah belajar dengan permaling ya. Permaling ini adalah URL dari konten artikel yang kita buat menggunakan WordPress. Nah, slug ini juga sama. Sesuai yang ada penjelasannya, slug ini adalah URL friendly version dari nama kategorinya. Jadi slug ini namanya bisa berbeda. Ya. Biasanya kalau memang kita tidak terlalu ada tuntutan untuk slug sendiri, maka saat kita kosongkan, slug secara otomatis akan mengambil nama kategorinya. Ya, nanti kita akan coba cek itu. Parent kategori ini kalau kita punya beberapa kategori yang sejenis ya, misalkan contohnya begini. Saya punya kategori otomotif. Nah, di dalam kategori otomotif itu ada mobil, ada motor, ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan saya punya kategori gadget, di dalamnya ada tablet, ada handphone, ya, dan lain sebagainya. Maka kita bisa pilih parent kategori.
Nah, kita memang masih membuat kategori awal ya, jadi kita skip. Description rasanya juga nggak perlu banyak dijelaskan, menjelaskan tentang kategorinya ini apa, cuma begitu aja. Ya. Kemudian saya langsung klik Add New Category. Perhatikan slug-nya. Jika saya tidak mengisi slug-nya, maka seperti yang tadi saya sampaikan, secara otomatis WordPress akan menggunakan nama kategorinya sebagai slug-nya. Ya. Oke. Sudah dibuat semuanya? Nah, kalau sudah dibuat, kita kembali ke Alpus. Silakan kalian kembali ke Alpus. Nah, kalian kan punya 5 artikel. Nah, 5 artikel itu silakan kalian ubah kategorinya menjadi kategori yang sudah kalian buat. Bagaimana cara membuat kategorinya? Maka atau mengubah kategorinya, maka kalian pilih Quick Edit. Ya. Kalian pilih Quick Edit. Kemudian cek kategorinya apakah sudah muncul atau tidak. Ya. Cek kategorinya. Jadi saat kalian pilih kategori harusnya akan muncul seperti ini. Kecuali satu artikel ini ya. Kecuali satu artikel ini. Kenapa kok artikel ini tidak memiliki kategori? Ya. Jika kalian belum buat kategorinya, maka secara otomatis kategorinya tidak akan muncul di sini. Makanya tadi harus dibuat terlebih dahulu kategorinya. Ya. Nah, setelah kategorinya dibuat, harusnya dia akan muncul. Silahkan diklik Quick Edit, dipilih kategorinya sesuai dengan yang tema atau topik yang kalian pilih. Kemudian kalian klik Update. Jadi harusnya ada 5 artikel yang memiliki kategori yang sama, yaitu topik kalian, dan 1 kategori uncategorized, yaitu artikel bawaannya dari WordPress, yaitu Hello World. Ayo, silakan dibuat. 5 menit harusnya cukup ya, terlalu lama harusnya 5 menit. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu pages. Ya. Nah, di WordPress, kita kemarin sebelumnya kita sudah belajar yang namanya post. Post ini adalah artikel. Artikel ini adalah kontennya, ya. Konten dari website. Itu yang kemarin kita masukkan. Bagaimana caranya untuk membuat artikel, sampai dengan pagi ini bagaimana caranya kita membuat kategorinya. Ya. Nah, selain post, kita akan belajar yang namanya pages atau page. Apa page? Page ini adalah halaman. Contoh paling gampang, saya misalkan buka apa ya? Misalkan Detik ya, detik.com lah ya. Nah, kalau kalian lihat saat saya beralih dari satu apa bahasanya biasanya kalian pilih mengatakan ini menu ya, menu atau submenu biasanya kalian akan mengatakan itu. Nah, saat saya berpindah misalkan dari Detik News ke Detik Finance ke Detik Hot ke Detik Inet, ini semua adalah page, halaman baru di mana isinya kontennya berbeda ya. Nah, itu dibuat dengan menggunakan teori pages. Halaman ini disebut sebagai navigasi dari website. Kalau post itu artikel dikatakan kontennya dari sebuah website, maka page atau halaman disebut sebagai navigasi dari website. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat halaman? Maka kita cek dulu website kita.
kita visit site, cek. Ini adalah tampilan website kita. Ya, tampilan website yang saya buat lebih tepatnya. Nah, sekarang kita akan coba buat halaman. Kita buat all page. Nah, perhatikan perbedaannya. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saat post atau artikel ini diurutkan ya dengan urutan LIFO atau last in first out. Maksudnya artikel yang pertama kali kalian buat itu pasti akan berada di paling bawah. Ya. Artikel yang pertama kali kalian buat itu pasti akan berada di paling bawah. Ya. Nah, artikel yang terakhir dibuat pasti berada di paling atas. Sedangkan page ya, ini diurutkan dengan urutan alfabet. Ya. Diurutkan dengan urutan alfabet. Jadi mulai A sampai dengan Z. Nah, sekarang kita akan coba buat page-nya dulu. Page itu mirip dengan artikel ya. Jadi misalkan saat saya klik add new. Nah, saya buat tampilan blog saja ya. Misalkan saya buat random saja ya. Halaman, kemudian saya publish. Oke. Ya, kemudian saya kembali ke dashboard. Saya sudah buat halaman random. Nah, sekarang kita cek di WordPress-nya. Kita refresh. Nah, cek bagaimana jika tidak muncul halamannya. Yang harus kalian pahami, yang pertama, ya, ini perbedaan lagi yang lainnya. Kalau post, ini secara otomatis muncul di WordPress, ya, jika artikel sudah dipublish. Ya. Nah, maaf, typo. Tetapi kalau pages, halaman yang dibuat, muncul atau tidaknya bergantung dari tema yang digunakan. Nah, ini ya. Nah, jika tidak muncul, misalkan seperti ini, maka kita ada dua opsi atau dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke appearance. Ini ada tema. Kita bisa coba ganti tema. Misalkan saya coba random saja ya, saya ganti temanya. Kemudian kita coba refresh, apakah muncul halamannya atau tidak. Oke, kita cek. Sama ya, ini tidak muncul halamannya. Kita coba cari tema yang lain lagi, kita cek. Ini menunjukkan kepada kalian bahwa muncul tidaknya halaman itu bergantung dari temanya. Cek, muncul. Ya. Jadi, pernyataan ini terbukti bahwa halaman itu muncul atau tidaknya di website Anda itu bergantung dari tema yang digunakan. Saat kita berganti tema yang memang memunculkan halaman, maka dia pasti akan ada di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana jika tema tersebut tidak bisa memunculkan halamannya, Pak? Maka kita punya cara lain, yaitu kita akan masuk ke yang namanya menus. Ini dia. Ya. Fungsi dari menus ini adalah menampilkan halaman di sebuah tema yang tidak menampilkan halaman defaultnya. Ini cek, tidak menampilkan halaman ya, maka kita akan coba buat menus sekarang. Misalkan saya buat menus namanya navigasi ya, bebas ya namanya ya. Kemudian saya klik menu. Nah, apa halaman yang mau saya tampilkan itu kita add to menu. Misalkan saya mau menampilkan halaman yang tadi saya buat, halaman random yang saya buat. Maka saya akan add to menu. Nah, untuk menampilkan, maka dua yang wajib untuk dicentang di menu setting.
Yang pertama adalah auto add page. Fungsi dari auto add page ini seperti penjelasannya ya. Setiap kali kalian membuat halaman berikutnya, maka secara otomatis halaman itu akan ditambahkan di menunya. Ya. Display location ini bergantung temanya. Biasanya ini cukup banyak munculnya, tapi di tema ini hanya 2. Biasanya yang namanya primary menu itu ada di atas. Jadi saya akan pilih yang primary menu, ini juga harus dicentang. Display location wajib dicentang ya, salah satu ya. Kemudian saya klik save menu. Oke. Kemudian kita coba refresh, halaman yang tadi tidak ada atau tidak muncul di websitenya. Saat kita refresh, maka akan muncul halamannya. Jika saya klik halamannya, maka kita akan diarahkan ke konten halaman tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian buat page dengan nama artikel. Ya, buat page dengan nama artikel. Ayo, silakan. Permisi, Pak. Ya. Ini gabung sama yang kemarin-kemarin atau buat baru ya, Pak? Gabung aja. Memang lanjut, Oh, Dani oke, ya? Pak. Gabung, Baik, Pak. lanjut ya. Tuh, Pak, bikin artikelnya tuh slug-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa, Pak. Slug-nya nggak perlu diisi, biarkan saja. Oke, oke, Pak. Setelah buat halamannya, silahkan ditampilkan seperti saya ya. 2 opsi, kalian bisa pilih ganti tema yang bisa menampilkan halaman artikel yang kalian buat, atau kalian bisa buat menus seperti yang tadi saya tunjukkan caranya. Silahkan kalian pilih mana yang kalian gunakan. Sudah? Sambil dicoba ya, karena ini adalah salah satu materi PAS. Jadi kalian harus paham penggunaannya. Ya. Ini coba Aji. Ya. Ini kan saya coba pakai yang menu ini Pak. Yang pages terus most recent ini kok nggak bisa saya klik ya Pak. Jadi saya coba share screen. Silakan share screen, Shalin. Masih Pak. Ini Pak. Nggak bisa. Diklik create dulu. Diklik create dulu. Create menunya diklik dulu. Oke, baru kemudian bisa dipilih ya. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah kita sudah buat artikel, sekarang kita kembali lagi ke push. Nah, kita akan coba kembali lagi ke push, ke artikelnya. Nah, kita akan belajar yang namanya status dan visibility dari artikel. Nah, cek.
Ya. Saat kita berbicara status dan visibility, kita akan berbicara visibility terlebih dahulu. Ya. Karena baik artikel ataupun halaman punya status dan punya visibility. Nah, kita akan coba membahas tentang visibility terlebih dahulu. Nah, di dalam WordPress seperti yang saya lihat, seperti yang kita lihat ya, ini ada 3 visibility dari sebuah artikel atau halaman yang ada di dalam WordPress. Rasanya saya tidak perlu banyak menjelaskan ya. Jadi visibility itu ada public, ya, kemudian ada private, ya, kemudian ada password protected. Saya rasa saya tidak perlu banyak menjelaskan, ini sudah ada keterangannya, jadi ini cukup jelas. Kalau public, semua artikel yang memiliki visibility public itu pasti akan bisa dibaca oleh semua orang, ya. Tapi jika kita pilih visibility dari sebuah artikel itu private, maka yang bisa melihat hanya administrator dan editor dari website tersebut. Dan yang terakhir, password protect, jika kita membuat sebuah artikel dengan visibility password protect, maka untuk bisa membaca artikel tersebut, kita harus memasukkan passwordnya. Ya, bisa diikuti ya. Nah, ini dari visibility. Nah, sekarang ada yang namanya status. Nah, status ini nanti sedikit berbeda antara post dengan pages. Status yang pertama itu jelas publish. Ya, jelas. Apa maksudnya status publish? Semua artikel yang sudah kalian publish pasti memiliki status yaitu published. Jelas. Kemudian yang kedua, ada status yang namanya scheduled. Ya. Status scheduled ini muncul jika kita membuat sebuah artikel di mana kita memilih artikelnya ya ditampilkan atau dipublish ya dengan waktu tertentu. Biasanya kan kita akan langsung klik publish ya. Nah, kita bisa memilih schedule atau kapan kita akan mempublish dari artikel yang kita buat. Nah, ini masih loading ya. Nah, misalkan saya akan publish tanggal 15 misalkan. Ya. Sebentar ya, agak nge-lag. Saya coba off cam dulu. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi ya, mohon maaf. Nah, saat kita klik publish, maka kita bisa pilih schedule. Jadi dari publish immediately ini. Aduh. Mohon maaf agak nge-lag ya. Silakan yang mau ke toilet silakan. Sambil menunggu ini masih agak nge-lag. Saya coba stop share sebentar ya. Saya coba reconnect
Sebentar ya, koneksinya unreachable. Ini putus banget, putus-putus koneksinya sekolah. Sambil menunggu saya coba akses, silakan dibuat halaman sama menusnya tadi ya, dikelompokkan juga ya. Oke, biar nggak menyita waktu, saya lanjut ke teorinya saja dulu. Ya. Jadi kita tadi sudah sampai dengan status, ya. Jadi tadi kalau kita review lagi, visibility kita ada 3 ya. Jadi mulai dari visibility, ya ada 3. Kita mulai dari pending review, tadi, password protect, ya. Kemudian kita ada private, ya. Kemudian kita ada public. Nah, untuk status tadi ada schedule, kemudian ada publish. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya pending review. Kalau kalian ingat, saya sebelumnya di pertemuan kita 2 minggu yang lalu saat user kontributor itu saya menjelaskan bahwa kontributor tidak bisa mempublish artikelnya. Yang bisa dia lakukan itu adalah membuat artikelnya menjadi pending review, di mana pending review ini menunggu ya izin ya atau ya review ya dari editor atau administrator yang bisa mempublish artikelnya dari kontributor
saat dia pending review itu adalah administrator atau editor. Ya. Nah, kemudian setelah ada pending review, ada yang namanya draft. Saya rasa saya juga tidak perlu terlalu banyak menjelaskan ya tentang draft ya. Kalau kalian biasanya buat apa ya, email ya. Kalau buat email itu biasanya pasti akan muncul kalau tidak kita send, itu pasti akan muncul draft. Ya. Nah, kemudian setelah kita statusnya selesai, kita coba connect lagi ya. Nah ini tadi kita coba schedule. Nah, kita coba schedule dulu ya, kita publish, kita tunjukkan. Kemudian kita pilih. Nah, ini ada schedule. Nah, silakan kalian coba buat. Ada schedule. Ayo, silakan dicoba dibuat dulu. Ini bikin, Pak. Oh, Sorry, tidak terdengar. Pak, ini bikin yang di schedule. Betul, bikin schedule. Jadi dari artikel yang sudah kalian buat, ini bisa di quick edit ya. Nah, ini date-nya bisa dibuat di masa depan. Nah, dimajukan ya. Ini bisa dimajukan. Jadi misalkan mau dibuat bulan Desember, nah ini kemudian diupdate gitu saja. Maka secara otomatis ini pasti akan jadi schedule. Ya. Salah satu aja ya, Pak? Salah satu saja. Oke, Pak. Sudah? Nah, sekarang kita balik lagi ya. Kita tadi sudah sampai dengan draft dan pending review. Nah, ini saya copy saja deh. Saya lanjut lagi ya. Kita sudah draft. Nah, bagaimana dengan draft misalkan? Ya, kalau draft gampang ya. Misalkan kalian buat sebuah artikel gitu ya. Terus komputernya mati atau koneksinya terputus gitu ya. Atau kalian bisa klik save draft. Nah, ini secara otomatis statusnya dia pasti akan berubah menjadi draft. Ini statusnya berubah jadi draft. Ya. Nah, pending review. Nah, ini tadi belum ditunjukkan. Pending review. Nah, saya buat artikel baru ya. Misalkan saya acak. Nah, ini karena saya adalah seorang administrator, maka saya bisa publish. Tapi nanti pada saat kontributor ini nggak muncul publish. Munculnya pasti pending review. Nah, ini kita coba klik pending review, kemudian kita klik publish. Nah, kita coba cek artikelnya. Saat kita pilih statusnya pending review, maka secara otomatis statusnya akan muncul pending. Ayo, dicoba dibuat. Jadi ada status schedule, ada status pending review. Dari quick edit ini aja. Kita dari quick edit ini kita bisa ubah-ubah ya. Dari quick edit ini kita bisa ubah-ubah. Sudah? Hati-hati ya. Jadi visibility itu ada public, private, password protect. Kemudian dari status ini ada publish, schedule, draft, pending review. Ini sebetulnya ada lagi yaitu namanya sticky. Fungsi dari sticky ini, kalau kalian ingat, tadi kan saya mengatakan diurutkan dengan urutan LIFO, last in first out ya, untuk sebuah post ya. Jadi artikel yang terakhir dibuat itu pasti akan berada di paling atas. Ya. Nah, dengan menggunakan sticky, maka artikel yang pertama kali kita buat, misalkan Hello World ini ya, kalau kita lihat ini kan berada di paling bawah ini. Nah, kalau kita lihat kan ini ada di paling bawah. Ya kan? Hello World.
Nah, kita coba sticky. Saya quick edit, ya. Kemudian saya make this post sticky. Saya centang. Saat saya update dan muncul tulisan sticky, kita coba refresh, maka artikel yang tersticky itu pasti akan berada di paling atas seperti ini. Ya, pasti akan berada seperti ini. Nah, bagaimana jika ada beberapa artikel yang tersticky, maka artikel yang terakhir kali di sticky itu berada di paling atas. Jadi bisa multiple sticky ya, artikel bisa ya, nggak ada masalah, tidak ada kendala, bisa dilakukan, tapi yang muncul yang paling atas itu yang terakhir kali di sticky. Kalau page itu pasti buatnya dari page ya. Jadi kalau halaman itu pasti buatnya dari page. Munculnya pun juga beda. Kalau artikel itu munculnya kan seperti ini ya, ke bawah begini ya, artikel ya munculnya. Tapi kalau halaman itu pasti akan muncul menu baru seperti ini. Maka dari itu kenapa halaman itu tadi dikatakan sebagai navigasi dari website atau menu dari website. Ya, dia akan di istilahnya disebut dengan navigasi dari website. Bisa dicoba? Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo. Membuat kategori, membuat halamannya, statusnya. Rasanya tidak terlalu sulit ya. Sudah? Jadi nanti pada saat ujian ya, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi bertingkat kesulitannya. Artikel nanti bisa jadi memiliki visibility dan status yang beda-beda ya. Kemudian autornya juga beda-beda, dibuat oleh siapa ya. Nanti bentuknya bisa jadi seperti ini nanti pada saat ujian. Jadi buat artikel dengan visibility password protect. Yang membuat artikel password protect adalah editor misalkan. Atau bisa jadi buat artikel terschedule ya dengan visibility-nya private. Yang membuat adalah administrator. Nah, nanti bentuknya ulangannya bisa jadi semacam itu nanti. Ya, pada saat semester depan. Pak, mau tanya, Pak. Silakan Brian. Visibility itu bisa dibikin lewat quick edit, Pak? Bisa. Jadi saat kita klik quick edit, ya, password protect ini private, ya, Brian ya. Oh, oke, Pak. Okay. Jadi Masuk, kalau Pak. misalkan mau password protect ya berarti ini passwordnya diisi. Jadi nanti saat kita buka sebuah artikel, maka artikelnya harus memasukkan password. Misalkan ini kita coba ya 1, 2, 3 misalkan ya saya update. Ini adalah artikel siapkan dompet misalkan. Kita coba refresh. Kita cek artikelnya.
Nah ini saat saya klik, maka dia akan diminta memasukkan password seperti ini, Brian. Kita harus masukkan passwordnya dulu. Kalau benar, baru artikelnya akan terbuka. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dengan quick edit ini kita akan bisa banyak melakukan manipulasi. Itu adalah alasan kenapa saya menyampaikan paling enak itu publish aja dulu semua artikelnya. Nanti kita baru bisa ubah dari quick editnya. Ya. Gitu ya, Brian. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan yang mau ke toilet. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana caranya kita memasukkan post ke dalam page? Itu pertanyaan bagus dari Jesse. Ini memang yang mau saya sampaikan di akhir pertemuan kita ini ya. Nah, kalau kalian lihat, tadi kan kita buat halaman sudahan ya, tapi saat kita klik halaman yang kita buat artikel ini, kan isinya kosong. Atau cuma artikel ngawur yang kalau saya buat ini ya. Nah, gimana caranya memindahkan post kita ke dalam halaman artikel? Maka caranya kita masuk ke dalam setting reading. Nah, di dalam setting reading ini kita bisa memilih homepage ini adalah halaman yang pertama kali terbuka saat kita masuk atau mengakses website kita. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah halaman front page yang pertama kali terbuka. Ya. Nah, misalkan homepage-nya saya pilih sample page misalkan. Nanti kita buat lagi aja. Kita langsung buat saja ya. Buat halaman baru yang namanya home. Kosong saja atau bisa diisi artikelnya bebas ngawur. Buat halaman baru dengan nama home, kemudian kita publish. Kita kembali ke setting reading. Sudah? Silakan dicoba dibuat halaman home. Kita buat halaman home. Nah, setelah selesai kita kembali ke setting reading, kita pilih homepage-nya home. Nah, post page-nya kita pilih halaman artikel. Nah, kita coba klik save. Efeknya seperti apa? Maka kita lihat saat saya refresh kembali atau membuka halaman websitenya kembali, maka yang muncul adalah halaman home. Ya, halaman home yang pertama kali muncul. Artikelnya di mana, Pak? Post yang sudah saya buat itu ada di halaman artikel. Saat saya klik artikel, maka dia akan muncul semua artikel yang tadinya kita buat. Gitu ya, Jess? Bisa dicoba. Ayo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, silakan dicoba. Sudah? Lanjut lagi ya. Last one, terakhir. Kalau kita lihat, ini ada artikel, kemudian ada home. Ya. Nah, saya ingin mengurutkan atau tampilannya, home berada di sebelah kiri, baru kemudian artikel. Nah, untuk menampilkan urutan dari halaman ada dua cara.
Yang pertama, tadi sudah kita lakukan, kita ke menus. Ya. Nah, saat kita ke menus, ini ada halaman home. Ya. Halaman home ini bisa kita geser, kita drag, kita letakkan di atasnya artikel, kemudian kita bisa langsung save menu. Nah, kemudian kita kembali ke front page, saat kita refresh, maka secara otomatis halaman home akan berada di sebelah kiri dari artikel. Jadi kita bisa memilih atau mengurutkan navigasi atau menu atau halaman dari website dengan menggunakan menusnya ini tadi. Ini tinggal digeser-geser saja. Bahkan kita juga bisa membuat submenu. Ya. Cara buat submenu seperti apa? Ini saya geser masuk ke home seperti ini. Geser kanan. Kalau kalian lihat ini lebih geser ke kanan ya. Saat saya save menu, efeknya seperti apa? Efeknya adalah saat kita buat nih ya, kita mau dia buat agar muncul saat saya klik atau hoverkan di halaman home itu muncul artikel. Kita mau buat semacam itu. Nah, kita coba masukkan lagi add menu ya. Kemudian kita geser lagi, kita save menu. Kita coba refresh, cek hasilnya. Saat kita hover, maka akan muncul menu semacam ini. Rasanya kalian familiar ya. Website-website biasanya ada tampilan menu semacam ini. Nah, cara buatnya semacam itu. Ini adalah alasan kenapa disebut sebagai navigasi. Ya. Saya coba buat sampel menunya sebagai menu artikelnya sendiri. Kita coba refresh. Nah, sip. Ini cara yang pertama. Nah, cara kedua untuk menampilkan urutan dari halaman, kita masuk ke dalam page-nya, kita klik quick edit. Nah, di dalam quick edit-nya dari halaman itu ada menu yang namanya order. Fungsi order ini untuk mengurutkan halaman. Semakin kecil ordernya, dia berada di paling kiri. Jadi misalkan kalau saya buat ordernya 1, maka dia pasti akan berada di paling kiri. Semakin besar ordernya, maka dia akan berada semakin di kanan. Ya. Tapi hati-hati, jika kita menggunakan menus, maka menus akan mengoverride dari order. Dengan kata lain, jika kita pakai menus, maka order tidak akan berfungsi. Ya. Loh, berarti enak pakai mana, Pak? Kalau saya pribadi, saya cenderung lebih suka menggunakan menusnya langsung. Lebih enak ya, kalau kita mau menampilkan urutan kan kita cuma tinggal drag drop saja. Kemudian kita save menu. Ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuannya, saya leave. Nanti rekamannya saya kirimkan ke Brian ya. Siapa tahu nanti bisa untuk digunakan untuk belajar, untuk coba-coba. Ya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. God bless you all. Hey guys. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.